Oke, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Yang kita ketahui di Indonesia, bahasa Arab identik dengan agama Islam. Tetapi rupanya di Arab sana orang-orang di Timur Tengah menggunakan bahasa Arab sendiri untuk memuji Tuhan Yesus. Dan Alkitab mereka pun berbahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari mereka sebagai orang Arab untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berkhotbah, untuk memberitakan kabar baik, untuk berdoa. Jadi itu hanyalah bahasa yang tidak ada kaitannya atau tidak identik dengan agama tertentu saja. Jadi bahasa Arab itu bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Bahasa apapun, bahasa apa saja bisa digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang maha tahu, Dia tahu semua bahasa, bukan hanya bahasa Arab saja. Jadi teman-teman, saya tidak perpanjang waktu. Ini ada lagu yang sangat luar biasa dalam bahasa Arab untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini.
Oke, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya, suara yang sangat merdu, dan kita lihat di sini bahwa mereka menyanyikan lagu rohani dengan menggunakan bahasa Arab. Tentu itu sesuatu hal yang tidak biasa di telinga masyarakat Indonesia, tetapi itulah bahasa sehari-hari mereka. Nah, teman-teman sekalian, agaknya suku-suku Arab yang pertama kali memeluk agama Kristen adalah kabilah Anbat dan Bani Ghassan. Pada abad ke-5 dan ke-6, Bani Ghassan yang mula-mula berhaluan monofisit membentuk salah satu konfederasi Arab terkuat yang bersekutu dengan Kekaisaran Romawi Timur dan menjadi tameng yang melindungi negara Kekaisaran Kristen itu dari rongrongan suku-suku Arab pagan. Raja terakhir Bani Lakham, Numan bin Munsir, salah seorang antek kemaharajaan Sasani menjelang akhir abad ke-6, juga memeluk agama Kristen Nestorian. Pada zaman modern, orang Arab Kristen berperan dalam gerakan An-Nahdah atau kebangunan karena merupakan golongan borjuis kelas atas yang terpelajar di dalam masyarakat Arab. Jadi orang-orang Kristen, mereka orang-orang terpengaruh juga di sana. Orang Arab Kristen juga turut menentukan percaturan politik, geliat dunia usaha, dan perkembangan seni budaya di dunia Arab. Jadi mereka orang-orang terpengaruh ya, berpengaruh di Arab sana. Sekarang ini orang Arab Kristen masih memainkan peran penting di dunia Arab. Hidup relatif sejahtera, pendidikan tinggi, dan berhaluan politik modern atau moderat. Orang Arab Kristen bukanlah satu-satunya kelompok umat Kristen di Timur Tengah, karena ada cukup banyak komunitas umat Kristen pribumi non-Arab, antara lain umat Kristen Asyur, umat Kristen Aram, umat Kristen Armenia, dan umat Kristen Kasdim. Meskipun kadang-kadang digolongkan sebagai umat Kristen Arab, umat Kristen Maronit dan umat Kristen Koptik yang merupakan kelompok-kelompok umat Kristen terbesar di Timur Tengah kerap menganggap diri mereka bukan orang Arab. Sebagian umat Kristen Maronit membanggakan diri sebagai keturunan bangsa Fenisia kuno, sementara umat Kristen Koptik lebih bangga menjadi keturunan bangsa Mesir kuno daripada bangsa Arab ya. Nah, di zaman kuno teman-teman sekalian, Gereja Al-Jubal adalah reruntuhan gedung gereja dari abad keempat di dekat kota Al-Jubail, Arab Saudi, salah satu gedung gereja tertua di dunia. Gedung ini dulunya milik gereja Persia, gereja timur yang bermazhab Nestorian dulu ya. Itu ada reruntuhannya. Orang Arab Kristen sudah lama menjadi bagian dari masyarakat pribumi Asia Barat sebelum pasukan Arab Islam mulai melancarkan aksi-aksi penaklukan di kawasan Bulan Sabit Subur pada abad ke-7. Banyak suku-suku Arab yang sudah memeluk agama Kristen sejak abad pertama Tarikh Masehi, antara lain kabilah Anbat dan Bani Ghassan. Kemungkinan besar kabilah Anbat adalah suku Arab pertama yang berimigrasi ke kawasan selatan negeri Syam menjelang akhir milenium pertama pra-Masehi. Mula-mula kabilah Anbat menyembah berhala, tetapi kemudian memeluk agama Kristen pada zaman Kekaisaran Romawi Timur sekitar abad 4 Masehi. Nah, suku-suku Arab yang berpindah ke kawasan selatan negeri Syam mendapati sisa-sisa kabilah Anbat sudah bertransformasi menjadi masyarakat tani. Lahan-lahan mereka dirampas dan dibagi-bagikan di antara kerajaan-kerajaan Bani Khatan di kawasan utara Jaziria Arab yang menginduk kepada Kekaisaran Romawi, menginduk kepada Kekaisaran Romawi Timur maksudnya, yakni kerajaan Bani Ghassan, kerajaan Bani Himyar, dan kerajaan Bani Kindah. Banyak warga Bani Tai, Bani Abdul Qais, dan Bani Taklib juga diketahui memeluk agama Kristen pada masa-masa pra-Islam. Kota Najran, pusat Syria Kristen di Jazirah Arab, terkenal sebagai lokasi penganiayaan umat Kristen oleh Zunuwas, raja Yaman yang beragama Yahudi. Pemimpin umat Kristen Najran pada masa penganiayaan Zunuwas adalah
Al-Haris, tokoh yang dihormati di gereja Katolik sebagai orang kudus dengan nama Santo Aretas. Beberapa sejarawan modern menduga bahwa Filipus orang Arab adalah kaisar Romawi yang pertama yang memeluk agama Kristen. Nah, pada abad keempat ada sejumlah besar umat Kristen yang mendiami Jazirah Sinai, Mesopotamia dan Jazirah Arab. Nah, kitab suci Perjanjian Baru memuat keterangan tentang orang-orang Arab yang menerima agama Kristen pada awal sejarah kekristenan. Diriwayatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa ketika Santo Petrus berkhotbah di Yerusalem, khalayak ramai bertanya-tanya bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 8-11. Dengan demikian, umat Kristen Arab adalah salah satu komunitas Kristen tertua. Nah, keterangan tentang keberadaan umat Kristen di Jazirah Arab pertama kali mengemuka di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Rasul Paulus mengaku berangkat ke Arab sesudah memeluk agama Kristen di Galatia 1 ayat 15-17. Kemudian Hari Eusebius menyebut-nyebut tentang seorang uskup bernama Beryllus, pemimpin umat Kristen di Bostra atau Bursa Syam, tempat diselenggarakannya sebuah sinode sekitar tahun 240 dan 2 kali konsili Arab. Setidaknya umat Kristen sudah hadir di tanah Arab sejak abad ketiga. Selain itu, syiar Kristen juga datang dari Ethiopia, khususnya jelang kemunculan Islam. Menurut beberapa sumber, sejumlah warga Hizah sudah memeluk agama Kristen, dan antara lain salah seorang sepupu Khadijah binti Huwailid, istri Muhammad, dan sejumlah orang Kristen Ethiopia juga pernah berdiam di Mekah. Jadi itu sejarah kunonya ya teman-teman, dan sekarang banyak sekali orang-orang Kristen sudah meluas di sana dan mereka aktif dalam berbagai lini kehidupan di masyarakat Arab. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.